Kan kalau aku pribadi sebagai teman mudah-mudahan sehat itu yang paling penting karena kan yang aku tahu kan ya doi kan baru sembuh gitu kan eh, sehat sih yang paling penting gitu sehat nggak apa-apa kalau soal-soal pindah apa segala macam itu kan urusan pribadi ya gitu cuman kan kenapa aku loli gitu maksudnya kenapa aku typing loli karena mungkin kan sedikit banyak ya terkait ya yang aku tahu kan juga setauku seingatku ya kan pernah mau ada ya Loli mau jadiin host lah gitu host lah dan lain-lain gitu kan itu aku pikir ya ya sudah gitu Iya. gitu tapi Loli udah sempet jadi host live-nya Loli Apa? udah sempet jadi host live udah sempet jadi host live-nya nggak Host di live apa? produknya Host live produk ya siapa? soalnya waktu produknya di kancil Nepos. bukan kancil kancil Kan aku nemenin dia di awal-awal dia naik itu kan aku nemenin dia siang malam subuh. Jualin jual barang-barang akhirnya banyak yang beli apa namanya? Daster itu belum lagi dia pakai namaku. Jadiin host live. Emang Loli mau dijadiin host live? Enggak. Nemenin iya, kalau nemenin iya. waktu itu sih sempat cerita jadi mau ada bisnis baru yang nanti Loli yang akan jadi hostnya gitu sempat cerita dan itu kan positif kan Aku sih nggak tahu kalau soal itu. Dia dulu sering iya kak awal-awal yang itu dia jualan kan ya. aku nemenin dia siang malam balik Mabora aja aku nemenin dia jualan kok. Yang Ya, jelas sih kalau kita bicara pertemanan terus ya terus terang aja mungkin karena kita ketemunya di sosial media dan di dunia nyata terus terang aja ini pertama kali aku ketemu orang yang ternyata ada loh gitu. Menurutku serambi serambi banget gitu. Menurutku ya ya tapi nggak tahu ya semua orang kan punya pandangan masing-masing ya gitu karena memang ternyata aku pikir nggak seserem ini gitu pertemanan kita ketemu di TikTok karena kan jatuhnya aku ngerasa katanya di TikTok atau di sosial media ya walaupun misalnya dari kasus Anika awalnya ya gitu. Aku pikir nggak seserem itu karena kan nggak kebayang orang yang pernah ketemu aja bisa loh gitu ternyata kita nggak tahu gitu ya kita nggak tahu karena memang ya ternyata itu lagi-lagi pelajarannya kita tidak boleh terlalu positive thinking ya boleh positive thinking memang harus tapi nggak boleh kebablasan gitu tetap harus hati-hati Yang nyumbang aja dicuekin Sama- apalagi kamu Awing kata dia. Kata KM. Nyumbang apa? Nyumbang beli tanah. Atau nyumbang apa? Habis lah kemarin sore sih kayaknya lagi sih. Di sini nangis-nangis dimarahin ke Lia di sana bilang tetap nipu. Itu makanya aku nggak masuk di otak aku cara seorang penipu itu gimana gitu loh. Ya, menipu itu adalah duit orang udah masuk ke rekening tapi barang nggak dikirim, itu menipu. Lu nggak di sekolahnya. kalau aku sih, sebenarnya aku tuh udah lama dari bulan Januari ya, kalau nggak salah ya Lol. Dari Januari itu aku udah ngeblok dan unfollow karena aku tuh nggak bisa berteman atau berhubungan sama orang yang gini, unkonsisten gitu. Menit ini lo bilang A, 5 menit kemudian lo bilang B, terus ditanya dibalik yang ke A nggak ngaku gitu. Kekeh tetap bilang B gitu. Jadi apa ya? Aku jujur ya, aku lebih baik sendiri daripada aku punya lingkungan yang kayak begitu semua misalnya gitu. Gitu sih. Dan kalau saat itu Loli apa semua ya masih mau berteman dengan A ya silakan. Aku nggak pernah ngelarang kan, nggak pernah gimana kan, gitu. Bahkan waktu itu
Aang sendiri kan minta tolong sama Loli ya gitu. Loli bilang sama Kagemi dong buka blog aku kan, bener nggak Loli? Aku orangnya saklek gitu, kalau emang nggak mau nggak bisa gitu, karena memang aku nggak bisa berhubungan dengan orang yang gini. Aku ngomongin Awing nih ke Loli gitu ya, abis Awing aku jelek-jelekin segala macem gitu kan, terus tiba-tiba ketemu lah aku baik-baikin sama Loli, ketawa-ketawa sama Awing, ketawa-ketawa sama Awing. Nah aku nggak bisa kayak gitu. Iya, dan aku pun tidak bisa seperti itu. Jadi aku tidak mau itu membudayakan orang yang bersikap kayak gitu tuh ada di hidup aku gitu, ada di lingkaran hidup aku gitu. Aku nggak bisa gitu. Jadi makanya aku jaga jarak. Jadi kalau dia bilang dia berkoar-koar, iya kan ada yang nanya tuh di typingan. Kenapa kalau sama Kak Gemi gimana? Iya karena dia toksik, aku menjauh loh. Gimana menjauh sih? Gimana lu menjauh? Jelas-jelas aku yang blok dia yang minta aku buka bloknya. Siapa yang menjauh? Gitu. Dan aku nggak ya aku cuman berharap ya jadi orang itu ya putih, hitam ya hitam gitu. Jangan abu-abu. Hitam ya hitam, putih ya putih. Jangan tiba-tiba istilahnya ada di tengah-tengah, itu nggak akan bisa. Percaya deh, mau nggak mau itu pasti akan ada yang lebih dominan antara putih dan hitam. Itu. Tapi kalau aku pribadi sebetulnya aku nggak sakit hati sama sekali, aku nggak marah juga, cuman lebih ke shock aja. Kalau aku terus terang aja, aku nggak marah, aku nggak kecewa, aku nggak apapun, cuma lebih ke shock aja karena memang ya benar kata Kagemi. Mungkin kalau Kagemi kan kayak misalnya langsung ngeblok atau unfollow. Kalau aku memang kebetulan modelannya yang aku akan tetap bertahan di sosial medianya gitu. Mau sampai kapan nih? Aku juga sesekali harus tahu gitu gimana sih perkembangannya gitu, siapa tahu kan ada perubahan segala macam, walaupun kalau untuk berteman udah tidak mungkin, mustahil lah ya itu. Tapi memang terus terang aja aku nggak marah, aku nggak kecewa, aku lebih ke syok aja terus terang, karena memang ya itu mungkin pertama kali di hidupku ternyata ada loh gitu orang seperti ini, lebih ke situ sih. Ya kita nggak tahu lah ya kan, semua orang punya prinsip atau punya cara berpikir masing-masing, yang mungkin ada masalah yang kita nggak tahu kan, gitu kan urusan masing-masing lah itu gitu. Kalau tapi terus aja aku lebih ke shock sih sebetulnya. Iya, dan di sini aku nggak membeberkan apapun masalah aku dengan dia ya gitu. Aku cuman ya ada sesuatu lah gitu. Aku nggak membeberkan apapun, nggak menceritakan apapun, ya urusan personal apapun, aku nggak menceritakan apapun gitu. Itu aja. Terus tiba-tiba dia datang, dia menyerang aku dengan membawa personal. Mending itu bener, gitu loh. Tapi itu jadiin senjata buat dia untuk nyerang aku, yang mana itu jatuhnya fitnah. Nah, disitulah. Gitu. Nah ya ini kebetulan ada Kak Evi Lukman. Halo Kak Evi, assalamualaikum. Gimana Kak Evi, sehat? Iya. Nggak ada, aku paling nggak suka sama orang abu-abu. Serius. Lu hitam ya hitam, lu putih ya putih. Udah. Gitu aja. Ya itu lebih rata-rata pasti orang nyuka pasti begitulah Kak Gem. Aku juga nggak suka. Aku paling nggak suka yang pasti orang munafik, itu sudah pasti aku nggak suka. Orang munafik, abu-abu, ya itu. Makanya kan aku bilang tadi, kemarinnya sebelumnya aku dengar nggak mau huru hara, ya kan, sampai aku sempat temenin, ya sudah kalau nggak mau huru hara nggak apa-apa, aku temenin, ya kan, dan ternyata kalian juga lihat itu. Nah terus kan tiba-tiba jeng-jeng, dan bener-bener kan deklarasi, ini kan kita bicara sesuai yang ada di PT ya, kan Doi kan sudah mendeklarasikan ya, dan bahkan sempat ada PT-nya kan
Kak ini kan orang baik, suka membantu, hidupnya sudah tenang dan lain-lain gitu. Oh ya sudah gitu kan, semua orang kan punya pendapat masing-masing dan aku menghargai itu. Cuman ya lagi-lagi kembali lagi ternyata oh bisa ya gitu secepat itu gitu. Ya mungkin memang kecepatan kecepatan berpikirnya memang mungkin secepat itu. Ya, sebenarnya bukan kecepatan berpikir sih, lebih ke pendiriannya nggak ada sih. Lu Tidak konsisten. iya, nggak konsisten. Gini, ap- apa ya? Aku nih bukan orang yang sekolah tinggi ya gitu. Bukan orang sekolah tinggi. Aku juga masih orang biasa-biasa aja gitu. Ya, yang aku punya cuman ya pendirianku, konsistensiku sebagai manusia dan harga diri. Udah itu aja. Itu yang aku punya. Nggak punya apa-apa. Terus kalau misalnya dengan dia kayak begitu, apa nggak dia menjatuhkan harga dirinya? Yang Kalau mana? aku Kak Game tahu nggak apa yang aku pikirin? Kak Game tahu nggak Apa? saat dia begitu apa yang aku pikirin? Dia kan aku ngelihat kan masih muda gitu ya, dan aku ngelihat bisnisnya kan masih berjalan gitu. Emang dia nggak pikirin gitu klien-klien yang sudah berjalan kan juga ya ini kita kita kalau mau bicara sedikit melenceng ya maaf kalau salah ya ada koreksi. Kan ada beberapa customer juga dari Kamambel kan, maksudnya penonton Kamambel kan yang sudah beberapa belanja di Doi kan. Iya, itu aku akuin iya. Karena aku tahu dari Aang itu ya dari Mambel. Ya aku malah yang mikirin kayak sayang banget gitu kan, karena kan ya aku yang belum punya bisnis gitu ya, maksudnya belum ya pernah walaupun pernah gitu ya, sekarang sudah nggak lagi. Aku yang menyayangkan gitu karena memang aku salah satu orang yang sangat menjaga gitu, yang sangat-sangat menjaga ya relasi dan referensi ya repeat order ya. Ketika customer loyal sudah belanja di aku, itu aku sangat, bahkan customerku yang mungkin dari 2010 masih berhubungan sampai detik ini gitu. Kalau misalnya mereka butuh apa itu masih ada yang masih mencari aku karena memang aku se aware itu gitu ya sama para customerku yang sudah ada. Aku jujur sangat-sangat menyayangkan, bahkan aku yang mikirin itu gitu, padahal dia aja nggak mikirin itu kan, aku yang mikirin loh Kak Game. Aku ngerasa Ya sebagai wajar temen gitu. kalau wajar kalau Awing mikirin itu karena kan Awing sayang sama dia. Betul kan sebagai teman kan, Sebagai Wing? temannya begitu. Kita pun juga kan, kan? Loli. Begitu dia Kita berstatement, saling- aku tidak mau berteman dengan siapapun, aku tidak mau berkumpul dengan siapapun, aku tidak mau bertemu lagi dengan siapapun. Loh, tapi kan di dunia ini kan lu harus bersosial. Ya kan? Hidup itu harus sosial loh, harus bersosialisasi. Gitu, apalagi lu pembisnis, pasti lu butuh temen. Karena kan dia ada statement bilang, halah katanya, gua tuh bisnis udah dari zaman dulu. Nah, maksud aku, kok udah bisnis dari zaman dulu, kok bisa melakukan ini? Kan nggak make sense kan, gitu. Menurutku kontras gitu pernyataan dengan kenyataan kan, Nah, gitu. Malah itu. justru aneh kan, kalau Maksud misalnya aku- dia udah lama, tapi kok bisa gitu pernyataan dan kenyataannya berbeza gitu. Itulah aku gitu. Aku malah yang mikirin itu gitu. Sayang banget ya kalau memang itu beneran ya gitu, cerita-cerita Doi. Malah aku yang menyayangkan loh gitu. Sayang loh, susah loh cari customer Kak Game, Iya, serius. susah. Gitu. Sekarang Susah gini, loh. oke, gampang nyari customer tuh sebenarnya ya. Kalau kata suamiku ya gampang. Tapi nyari customer loyal itu yang susah. Yang repeat order itu yang susah. Itu. Nah, makanya itu yang harus di-maintain kan sebenarnya. Gitu. Itu makanya aku bingung sih, terus terang aja aku bingung ya, entahlah. Aku kan ya bisa dibilang teman juga belum tentu kan diakuin temen gitu, apalagi mungkin dengan aku berstatement seperti ini mungkin berpikir kalau temen harusnya kan begini harusnya, tapi ya ini kan yang aku omongin kan sudah pernah beliau omongin kan, terkait nggak mau huru-hara, terkait namanya bisnisnya sudah lama, itu kan sudah pernah beliau sampaikan. Terus Iya bahkan kan.
kalau misalnya menyerang yang sekarang diagung-agungkan juga kan kita sudah disampaikan beliau juga kan, gitu kan, bagaimana kan dulu gitu menyerang-nyerang orang ini, gitu. Ini sudah disampaikan semua sebetulnya. Aku sekarang Iya. lebih ke remind aja. Dan aku nggak sukanya gini loh. Ketika lu buat kesalahan, tapi lu mengkambing hitamkan orang lain, itu jijui sih. Itu jijui. Lebih ke serem sih Kak, kalau itu lebih ke serambi sih. Kalau itu lebih ke serambi gitu, dan memang itu wajib kudu dihindari. Itu karena kan kita juga tidak boleh juga gitu kita apa namanya sering-sering klarifikasi satu hal yang tidak kita lakukan itu capek Kak gitu. Terus terang aku salah satu orang yang malas sebetulnya klarifikasi, yang apa namanya klarifikasi yang tidak aku lakukan. Tapi kan kalau kita diam juga nggak baik kan gitu. Dan itu capek gitu kalau memang punya temen yang suka adu domba atau mengkambing hitaman, itu memang paling repot dan itu akan capek banget karena kita harus klarifikasi terus kan, dan itu buang-buang waktu gitu. Memang wajib kudu dihindarin gitu, tapi aku malah say thank you malah gitu, say thank you buat apa namanya, saya thank you buat Boi sudah kasih tahu gitu ya bagaimana dia bersikap dengan secepat itu. Berarti kan aku nggak buang waktu nih untuk berteman lebih lama. Kalau aku malah terima kasih loh Loli, itu aku taunya lebih cepat, aku malah terima kasih gitu. Itu positifnya itu positifnya itu ya kan. Jadi kan Doi nggak lama-lama kan untuk menyembunyikan sifat aslinya. Menurutku itu sifat asli ya, tapi salah, koreksi kalau aku salah. Aku malah terima kasih loh gitu, karena nggak lama kan untuk memberitahukan bahwa ini loh gua gitu. Jadi ya sudah gitu, kita sudah cukup tahu, lebih cepat kan lebih bagus gitu. Aku malah terima kasih. Daripada kita ya tadi aku bilang sudah berteman bertahun-tahun, sudah curhat-curhatan, sudah gibah-gibahan, tiba-tiba baru terjadi kan malah lebih repot gitu. Makanya kayak aku nggak sakit hati, aku nggak kecewa, aku lebih ke shock aja gitu, lebih ke situ. Kak Renata, Udah ini sih, udah pas, maksudnya gini, udah ketebak sih akan begitu, karena ya itu orang yang nggak tahu, nggak punya pendirian, nggak bisa pegang omongan, ya akan begitu. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, akan begitu. Itu makanya pentingnya yang aku bilang, aku ngeliat orang untuk aku apa ya, aku jadikan teman ya. Itu aku cuma lihat, oh nih orang punya prinsip, oh nih orang emang punya pendirian, udah itu aja gitu. karena gini Kak Game, kalau menurutku kalau kita cuman kenal di sosial media, misal belum pernah ketemu sama sekali, terus kita lantam-lantam di sosial media, menurutku itu kan biasa. Tapi menurutku kalau sudah pernah ketemu, sudah pernah mabora bareng, sudah pernah jeb-ajeb bareng, sudah pernah makan bareng, sudah pernah ngopi bareng, terus tiba-tiba diserang di sosial media, itu menurutku aneh gitu, dan itu menurutku fatal. Kan kita bisa kan telepon atau DM atau wawa atau apapun, itu kan bisa kalau sudah pernah ketemu dan sudah sering jalan gitu ya. Itu menurutku kan harusnya kan begitu menyelesaikan masalah gitu, tidak di sosial media, kecuali memang kendalanya di sosial media, itu beda cerita kan. Karena yang aku lihat kan ada salah satu orang yang memang setauku udah pernah mabora bareng, jeb-ajeb bareng, mungkin makan bareng, ngopi bareng gitu, terus tiba-tiba Aku nggak sih. kan lah, emang Loli doang yang temennya dia. Dia Kan ada kan yang aku lain. sahabat untuk selamanya. Cuman emang gitu sih, Wing, aku tuh apa ya, punya kekurangan sih itu gitu loh. Emang Loli suka dibayarin? Enggak, Ma. Rasa Tapi toleransiku itu, dia pernah bayarin aku kok, Ma. Dia pernah bayarin Lolio pas nongkrong di Senayan itu ngopi. ya rasa toleransiku sama yang menurutku udah nggak worth it itu, yang emang kayaknya itu emang jadi kekuranganku sih gitu. Cuman ya udah gitu. Kalau aku sih emang udah nyangka juga gitu. Makanya aku ya mengambil keputusan, ya udah gitu. Aku nggak mau lagi kenal sama orang itu. Gitu.
Mati pun aku nggak peduli. Aku pernah ngomong gitu loh. Ya kan? Dan Tanya Loli, berapa harga kopinya? coba. Gak tahu, pokoknya itu waktu itu aku memang mau bayar. Terus aku ke toilet atau apa ya? Terus dia duluan, udah gitu aja. Tapi serius itu aku mau bayar sendiri. Cuman kayak ya udah nggak usah gitu. Tidak menghilangkan kebaikan orang kok. Iya, kan kita nggak bakalan pernah apa namanya kebaikannya tetap akan ada. Maksudnya tetap akan menjadi kebaikan kan? Betul. Gitu. Tapi kan gini ya, kita kan bisa menimbang antara kebaikan dan keburukan yang lebih banyak yang mana. Gitu. Sama ini satu hal gitu, kebetulan sebetulnya kalau aku pribadi memang kebetulan kalau tadi Loli bilang kenapa kita ketemu sama Awing beberapa kali dan aku nggak mau nyapa karena memang kebetulan kita sama Loli. Aku kan juga bukan orang yang suka nyapa orang-orang di sana kan. Ya termasuk di dunia nyata pun aku nggak sembarangan berteman sebetulnya. Gitu. Kenapa? Lagi-lagi kenapa aku temenan sama Kancil ini? Karena melihat aku nilai positifnya gitu kan. Positif kok keren ya gitu kan. Dia bisa punya bisnis. Terus terang aja aku juga mau belajar gitu awalnya. Gitu. Karena memang aku juga nggak mudah untuk berteman gitu. Terus terang aja kan di TikTok juga aku nggak banyak teman. Gitu. Ya mungkin kalau diperhatiin juga kan Awing sekarang kalau nggak kerja ya melantam di TikTok gitu kan nggak kebayang kan berarti kan nggak punya temen kan secara dan aku akuin itu memang aku nggak gampang berteman gitu makanya kalau sekarang misalnya tiba-tiba aku pikir kita bisa kolaborasi untuk bisnis ya untuk sharing misalnya sharing bisnis atau apa nah terus tiba-tiba begindang kan langsung kayak shock kan aku kan gitu lebih ke situ. Iya, maksudnya tapi Gitu. jangan playing victim gitu loh. Jangan salahin kita-kita yang ngelihat lu nih. Jadi gini, kita kan nggak bisa ngeliat diri kita sendiri seperti apa kan, orang lain yang memandang kita kayak gimana kan. Gitu. Jadi kalau ada pendapat orang ya dengerin gitu, masukin. Jadi masukan kan buat kita sebenarnya. Bukan malah jadi pembelaan, malah jadi cari-cari pembelaan itu sih yang Kan dibilangnya ngatur. iya yang aku nggak habis pikir gitu loh Mak, kayak gitu. Gitu ya aku bebas dong aku mau kemana ya iya lu bebas dan maksudnya ya lu bebas ngapa-ngapain ya orang melihat lu seperti itu ya bebas dong untuk berkomentar sesuai dengan apa yang orang lihat itu apa yang lu pertontonkan gitu. Betul. Aku manusia bebas angkat-angkat baju kan gitu ya wajar lah kalau misalnya orang yang ngelihat kayak aku gitu ya atau Loli atau Awing atau Mama yang ngelihat ya wajar lah mau berkomentar apapun ya bebas juga dong ya sesuai dengan apa yang dipertontonkan kan. Ya dan kebetulan aku tuh dulu tipe kalau orang yang pemerhati juga Kak sebetulnya. Jadi aku biasanya memperhatikan orang nih gitu kan, memperhatikan orang. Oh ini orang gitu bagus ya, orang gini ternyata memang itu pun masih makanya lagi-lagi tadi yang aku sudah bahas. Terima kasih loh gitu sudah memberikan apa namanya ya menurutku itu yang aslinya ya gitu akhirnya aku sekarang berpikir ya itu memang sifat aslinya gitu dan terima kasih gitu tidak memberikan ruang aku lebih lama untuk kenal lebih jauh gitu karena kan memang sayang juga kan buang-buang waktu kalau kita sudah berteman lama terus tiba-tiba begini kan juga menurutku buang-buang waktu juga kan gitu sayang makanya kayak aku nggak kecewa nggak kesel tapi lebih ke shock gitu. Karena menurut terlalu cepat nggak sih Loli? Kan kalau nggak salah Doi itu kan nggak huru hara pas aku ke Bali kayaknya pokoknya 2 bulan lalu lah ya. Enggak emang tindakannya itu secepat kilat gitu loh Wing emang secepat kilat malamnya dia ngomong A besok dia ngelakuinnya B itu loh emang begitu dan itu udah terjadi udah lama. Cuman kan maksudnya kayak ada orang yang bisa mentolerir itu, ada yang nggak bisa gitu loh. Itu. Aku Loli itu udah lihat dari itu, tapi Loli masih bisa mentolerir ya udah. Kalau aku nggak bisa mentolerir karena aku udah lihat. Ngapain aku ngurusin orang yang malam nih ngomong A, besoknya B, coba. Malam bilang dia laki, besoknya dia kayak perempuan, kayak mana? Ayo.
Bingung kan? Enggak. Kayak sebetulnya yang gatel sebetulnya salah satu orang yang gatel tuh Kak Erna di sini. Beliau tuh mulut dan tangannya tuh sudah gatel sebetulnya. Cuman ya sudah kan lampiasin ke aku aja Kak ya. Kak Erna, sabar, jangan gatal-gatal. Nanti aku kirimin Bukan daftarin. sabar, bukan sabar, tahan ya. Kalau sabar Kak Erna nggak sabaran dia ya. Tahan aja suruh tahan ya. Tahan ya. Tahan. Gini, apa nggak usah dia ngomongnya cuma sama aku atau sama Loli. Dia ngomong di live-nya kok. Dia ngomong di live yang mana orang banyak nonton. Ya, aku makanya kan aku Gitu. bilang apa yang aku omongin memang dia omonginnya di live kan. Iya, nggak cuman dia ngomong sama aku atau sama Loli aja gitu, enggak. Dia juga ngomong di live itu. Besok ya dia ngelakuin yang B gitu kan. Terus kalau ya aku bilang ya batas toleransi orang kan beda-beda ya Wing gitu. Kalau aku nggak bisa gitu. Ya, nggak masalah kan memang ya semua orang kan punya prinsip kan gitu. Semua orang punya cara pandang, cara menanggapi suatu hal kan beda-beda kan. Ya dan kayaknya wajar lah kalau perempuan kan lebih cepat mengambil tindakan ya nggak sih? Karena kan memang bukan beda mungkin cerita kalau pasangan hidup ya mungkin akan perlu proses yang lebih lama kan perlu pertimbangan. Kalau ini kan mungkin Kak Gemi mikir ya sudahlah gue juga cuma ketemunya di Komal misalnya gitu kan cuman temenan di sosial media. Enggak juga sih Wing. Kalau aku ya emang gimana ya? Karena mungkin udah sering banyaknya aku kan juga udah bukan anak kecil lagi kan gitu. Udah sering banyaknya dapat ketemu orang ini, ketemu orang itu gitu loh. Jadi ya itu udah jadi satu pembelajaran buat aku gitu. Ngapain aku istilahnya apa ya? Berlama-lama atau aku menikmati hal itu gitu loh. Ngapain aku cuman kayak gibah-gibah nggak jelas terus nanti aku sakit sendiri, aku utarain misalnya ke Loli segala macam, terus ketemu dia aku harus baik-baik. Nah, aku nggak bisa kayak gitu loh. Dan ini Gitu. kalau boleh ya kalau bela ya aku cuma ngomong mudah-mudahan orang-orang juga udah pernah cerita ya. Terus terang aja Kak Game, aku tahu Kak Game nggak bersama-sama bulan 4 aja, aku tahu dari doi loh, gitu karena memang terus terang aja mungkin saat itu kan juga aku sibuk dengan kerjaan dan sibuk dengan liveku sendiri ya. Jadi aku nggak ngikutin tuh live-nya Kak Mambel gitu ya. Terus tiba-tiba doi cerita lah, ya mereka kan sudah nggak Wah. bersama. Aku malah juga Kan padahal dia sendiri yang bilang aku tidak pernah bercita dengan siapapun pada saat ketemuan. Sih? Ya kan? Kalau padahal aku beberapa kali kan juga dipancing-pancing sama Awing ya kan? Ada apa sih gitu-gitu kan? Pernah nggak keluar dari mulutku aku ceritain? Ku tanya, coba. makanya aku bilang kan, aku tahu dari doi aku Gitu. ya adalah Kok cerita. malah yang terakhir yang aku dengar malah dipelintir. Katanya aku yang telepon dia. Hello. Itu Awal sih aku masalahnya itu. Aku yang telepon dia. Padahal aku telepon Loli. Dan semua orang udah tahu lah hal itu. Udah tahu cerita itu. Aku telepon Loli, niatnya mau mendamaikan nih. Ya kan? Emang si Gemini sok-sok tabayun pada saat itu, bodoh. Tuh loh. sabar. Dia nggak emosi sayang. Bentar, aku mau make sure aja. Tapi Loli beneran ya yang Loli omongin ini sekarang memang begitu adanya kan, bukan lagi drama kan Loli. Aku mau make Ini- sure aja. Wing, aku dari dulu apa pernah drama-drama? Orang keluar-keluar teriak ini itu apa pernah aku ikut? Kalau aku nggak mau dengerin, aku diem, aku tidur, selesai. Karena terus terang aja, karena aku sekarang yang aku jadi patokan ya pitinya Loli yang tadi dibahas sama Loli, walaupun kata Loli bilang kan nggak dia dong yang Komal kan yang berteman, tapi aku sorry ya Loli, aku berpikirnya ke sana ya gitu ya, mudah-mudahan itu memang salah satu tanda gitu kalau Loli memang beneran gitu. Bener-bener sedap soalnya. Yang lain bertengkar, Ya, aku ini- tidur kan? Aku nggak pernah ikut-ikut drama. Aku hanya menyampaikan apa yang ingin aku sampaikan dan ingin aku dengar. Udah aja itu. Kalau aku nggak, misalnya aku nggak mau dengar Awing, aku nggak pernah masuk room Awing. Kan gitu. Iya. Karena aku nggak mau mendengar. Misalnya aku nggak mau dengar room
room siapa lah ya? Room mentok gitu. Karena dia temenan sama Vista Putri. Ya udah aku nggak masuk room mentok. Anjing. Iya, udah aku tidak pernah mau mendengar apa yang tidak aku mau, udah gitu. Kayak Awing misalnya, aku tuh masih yang kepo kayak gitu-gitu kan, Wing. Nah, aku tuh kalau udah nggak mau mendengarkan, nggak mau tahu kalau ya bener kata Kak Game dia mau mati apapun, ya udah selesai. Oh iya. Yang jelas gini Iya. ya guys ya. Yang ini jelas ya. Ini pertama kali aku naik ke roomnya Loli dan dinaikkan ya guys ya. Baru hari ini setelah bertahun-tahun kita saling tahu ya. Gitu. Bertahun-tahun banget, lebih berlebihan deh. Ya udah Lagian berbulan-bulan lebay kan. banget sih Wing, kayak pernah request aja loh. Request aja baru kali ini. Ih, dulu mah request Nah, sering. memang aku nggak naikin aja. Ya dulu aku sering gua request kok waktu itu. Tapi memang ya sudah lah, kan kita juga punya room masing-masing. Room gue juga ada orangnya kan. Iya, mentok. By the way tadi ada Vista Putri mentok. Oh, Yang jangan kan mana? Vista Putri. Tadi aku kan di room Aryo kan. Heeh. Lah terus aku kan naik gitu kan, naik. Aku kan godain si Kanja kan, Kanja. Kau tahu kan Kanja itu kan. Terus si Doi masuk dia gitu kan. Nyapa-nyapa gitu, sok. Nyapa-nyapa orang-orang di situ, aku nggak disapa. Dia masuk. Artis toh. Masuk. Kan artis. Oh iya. Masuk di roomnya si itu apa namanya Aryo. Arti kan ada sembiring kan. Mm-mm. Nah itu terus nyapa-nyapa gitu. Terus aku nggak disapa. Bodo amat, orang gue lagi ngobrolnya sama Kanja kan. Ya Ini maksudnya siapa yang naik? si itu ya tahu sendiri lah apa yang Hah? Oh. Kok Mantannya bisa mentok naik? loh, Mak. Kok bisa naik di si Aryo? Kan bukannya lagi itu. enggak, aku yang naik, Oh. aku yang naik kan, aku kenal Bang Aryo kan, usia aku naik gitu. Bukan sih, roomnya siapa sih, Mbak Queen ya, siapa namanya yang di itu tuh, lupa aku. Kak Iya, Queen, si Kak Queen. Queen. Iya Kak Queen, aku di situ. Lama kan, aku kan nggak turun-turun gitu. Ternyata aku cesan sama si Kanja gitu. Ya aku nggak masalah cesan, kan ada orang aku kenal Kanja itu dari tahun 2016 gitu kan. Tapi kan bukan kenal gara-gara dia membelot, ibaratnya gitu kan, lol, ngerti nggak sih? Kau anaknya SS. Kok anaknya Nepos. Iya, aku malah ngatain, iya, coba kayak mana nepos Kanja gitu. Aku disclaimer dulu ya, kalau bisa nanti jangan di framing katanya gara-gara ngomongin doi, room Loli jadi rame ya. Tolong ya disclaimer karena memang kita punya follower masing-masing kok, tenang aja ya. Sedikit mentok, kalau Bang Mentok, salam Halo kenal. Kak Awi. Ngomongin dia juga rame kok. Kurang ajar. Nggak Ya, ngomongin soalnya dia kan rame kok, alhamdulillah. Bahkan aku cuap-cuap diri aku sendiri aja, ceritain diri aku. Alhamdulillah banyak teman-teman yang mengapresiasi cerita halusinasi aku. Iya. Jadi Kita juga disclaimer aja. nggak mencari keramaian juga sih, Wing. Nggak mencari. Iya, nyari kenyamanan ya Kak Gemi ya. Ya, Iya, disclaimer nyari aja. kenyamanan. Kita kan ngobrolnya juga santai kan, gitu, nggak pakai urat, nggak pakai bakso, terus nggak pakai kecil gitu. Bercanda-bercanda Jadi, aja kan kita. Iya. Embur. Jadi jangan di framing ngomongin seseorang roomnya rame gitu, enggak. Betul. Loli juga bawa penonton kok Loli ya, walaupun penonton kita juga sama ya Loli ya, Kak Erna, kita bersama. Gak usah sama-samain aku sama kau ya, mentang-mentang baju kita warnanya sama. Gak usah. Sama itu Loli enggak juga. Sama ijo loh, Ma. Ini hijau tua. Tadi kan siang kan biru. Tadi siang biru, ini hijau. Enggak nanya ya, Awi enggak nanya, jangan dijawab. Ya, Kalau Iya, dari dulu tuh Kak Venus kan tahu kita suka halu-halu kan. Cerita-cerita Iya. halu-halu gitu. Emang udah rame juga ya nonton. Cuman emang nggak mencari keramaian sih. Kalau mencari keramaian ya udah cari aja live-live yang rame, kan aku masuk situ. Pernah nggak aku begitu? betul, aku pun seperti itu kan. Kalian pernah lihat enggak? Aku tidak mau berkomal karena waktu itu sudah tidak membahas Nikita Mirzani. Tidak Embur. aja intinya. Karena sudah tidak membahas
Nikita Mirzani, yang ada yang dibahas adalah personal, saling serang personal. That's why aku memundurkan diri untuk sudah tidak berkomal gitu. Bagus. Karena ya kan, karena huru hara perlu otak dan ketenangan diri. Iya, sama aku juga sih gitu. Aku juga udah nggak perlu lagi klarifikasi ini ono ini no ino itu. Ya udah kan, ya terserah aja yang yang menonton punya perspektif masing-masing kan. Gitu. Jadi ya udah buat apa aku klarifikasi ini itu. Betul. Tinggal melihat aja gitu. Pokoknya intinya yang tahu ya diri aku sendiri, orang yang memang tahu gitu dari awal bagaimana udah cukup. Gitu. Move on guys, move on. Masa itu aja loh yang dibahas. Ya, bahkan kan kalian nonton kan dari kemarin-kemarin yang kubahas apa coba? Nikita Mirzani, yang nipu Nikita Mirzani. Gitu Tuh kan? bundanya Awing. Kayak mana itu bundanya Awing? Masa anak nggak pernah dikasih duit? Demi Allah ya, aku nggak pernah dikasih duit sepeser pun ya. Jadi gimana itu orang tua durhaka dong? Maaf. Jadi pengen banget dikasih duit. Kan kaya Kalau raya kita loh. kalau kita bicara anak dan ibu kan, kalau bunda sama anak berarti kan ceritanya orang tua dan anak. Harusnya dikasih duit dong anaknya. Aku kan nggak pernah dikasih, gimana sih? Jadi nggak bisa ya Kak Gemi, itu fitnah ya, itu fitnah itu ya. Ngadi-ngadi. Besok aku mau bikinin keranjang kuning Kak. Jadi pakai angka-angka, pakai apa kode-kode. Iya Kak Venus, aku off itu dari Februari ya. Januari. Iya Februari. Aku kemana ya? Enggak Kak, dari ini Kakak tuh dari sebelum tahun baru itu udah yang nggak gimana-gimana. Oh, ke tahun baru kan aku ke Jogja. Iya, ke Jogja kan. Yang katanya Loli mau ikut itu kan nggak jadi kan? Hot Kala Luna. Terus aku Iya, enak banget. pergi ke situ gitu. Jadi ya begitulah. Enak banget sih Iya. bisa jalan-jalan. Aku lo nggak pernah jalan-jalan. Umi. Jalan-jalan setahun sekali loh, Awing. Oh, Awing nggak jalan-jalan, dia pakai kursi roda. Tapi Awing kan bukannya Awing tuh kemarin ke Bali ya kalau nggak salah ya. Iya. Mm-mm. 2 bulan di sana aku. Cucu duitnya banyak. Apalagi cuma ini yang makan aja susah ya Loli. Apalah aku ini yang makan aja susah. Kosannya sepetak. Iya, Loli itu seperti apa? Disclaimer, ini bukan sombong, tapi terus terang aja kemarin 2 bulan di Bali naik 5 kilo aku dari 70 jadi 75. Ih, Bangga banget jadi gendut. Kan bangga, itu kan sebetulnya terus kan yang jatuh. puasa itu ya, aku nggak nongol-nongol salahkan Loli. Loli yang ngeracunin aku dracin. Gara-gara Loli Kaliwa. Tuh. Iya, jadi aku suruh dia nonton Dracin aja siang dan malam ketemu subuh. Kak, ada judul baru ini. Dan Tapi Twins Dracin dua ya yang masih aja paling bahas game. mantap. Iya, Dracin yang paling catoan. mantap itu. Biarin aja kan, bahas nggak apa-apa, bahas aja terus. Gitu. Aku nggak akan mau mengklarifikasi dan apapun gitu. Terserah aja. Kak Game, Dracin yang paling keren itu yang itu kan, yang mantan TNI itu kan, yang kalau lagi ngerokok tuh kayak anjing itu sumpah. Banget ya anjing, kalau gue seganteng itu gue tingkah gue anjing. Iya, aku sempat sakit. Januari itu aku sakit. Kenapa malah ikut ya? Ya Bu Gem. Ya gimana lah, jatuh kan. Namanya juga membela saudaranya. Gitu. Ya biarin aja lah. Ini aku boleh cerita nggak? Aku boleh cerita nggak sampai kayak kemarin aku berpikir kalau misalnya aku cari sensasi tiba-tiba menjadi adiknya juga gitu. Itu kira-kira ada yang notice nggak ya? Kira-kira ramen nggak ya? Nggak ada, aku nggak notice. Iya, gue sih bodo amat ya. Ya udahlah ya. Pengen banget di notice. Enggak ceritanya tiba-tiba aku Tuh, pindah karena aja ogah katanya. Emang Tuh. Awing bisa Wing jadi adiknya.
Ya Enggak bisa lah, ceritanya. sekarang kan tinggal daftarin diri aja, puji-puji kan, Wing? Enggak ceritanya doang, ceritanya kan tiba-tiba kan aku deklarasikan aku sudah sah menjadi adiknya gitu. Itu kan Curiga kayak nggak sih dia ada isi formulir? ada yang notice nggak ya gitu. Enggak kan aku takut juga gitu kalau misalnya tiba-tiba ngaku-ngaku jadi adiknya nggak ada yang notice kan sedih juga. Iya, curiga nggak sih Awing ini udah isi formulir? Bur, tinggal penyerahan formulir aja. Pakai materai, jangan lupa tanda tangan. Iya, Awing coba dibaca lagi itu. Kontrak-kontraknya coba dibaca lagi. Coba Takutnya nanti Kak ada yang apa penerimaan uang minta dibalikin. Emang pakai formulir ya? Iya, Mama mau Milol mintain. Mau? Gratis, Mak, katanya formulirnya, Mak. Barangkali gue dikasih tanah. Jempolnya apa cap jempolnya kayak dideracin nggak digigit berdarah baru begini ya kan, deracin begitu kan. Pakai darah mens aja. Apa Wing gigit darah begitu? Ada loh, ada. Oh, itu Ya, derajat pasti yang kolosal itu. Enggak, deracin juga ada yang terakhir digigit dia. Iya, biar kelihatan kena kanker gitu. Gigit bibir enak. Jangan, Mak, bibirnya ada kutil. Ngeri kali. Dan memfitnah. Bibir mana? Atas bawah. Boleh skip aja nggak? Serahkan sama Jimbogal itu, cadal itu kata dia. Mesti pasang Pakai- harga Wing kalau buat kontrak tuh. Pertanyaannya ada yang mau bayar nggak? Itu pertanyaannya. Kalau ada yang mau bayar? Nah, Nah, kalau dia mau bayar, Awi mau berkelok lagi, Wi. Enggak, kalau bisa aku yang membayar. Lucu Kan? Iyalah, enak serius. Menten loh anak kesayangannya Kak Erna Jensen ini. iya pengen deh jadi anaknya Kak Erna juga. Biar Iya. kayak Awing bisa membayar-bayar gitu. Loh. Enggak. Aku kan kalau misalnya boleh, aku terus terang aku lebih suka membayar sebetulnya. Membayar itu dalam arti kata kayak misalnya nyawer gitu. Itu enak aja gitu. Oh iya. Lucu. Ya udah Wing, pause aja Wing ke gua Wing. Pause. Enggak, nyawer kalau dulu aku enggak nyawer paus, enggak nyawer apa, aku nyawer capek. Iya, apalagi kalau boti-boti yang ikut-ikut penipu. Formulir hanya berlaku untuk para Lacosta, kata dia. Nampaknya isi kulkas kering judulnya. Bayarin lagi. Catoan curhat kau ya. Ya, aku sedikit sepil aja ya, tahu nggak ya? Kak Erna kan hidupnya udah tenang dah. Sedikit lama-lama jadi bukit loh, Wing. Nggak boleh. Ini beda cerita orangnya. Jadi Kak Erna ini kan selama ini kan tenang-tenang aja, hidupnya nyaman-nyaman aja. Terus tiba-tiba dia gara-gara satu hal, apa namanya, dia jadi sepil isi kulkas. Aku kan shock juga kan, gue bilang, Kak Erna ngapain gue bilang sepil isi kulkas. Habis aku katanya kesel. Udah gitu DM kan, Wing izin ya aku tag kamu kan, aku kamu doang yang aku tag, katanya. Oh ya silakan Kak, aku tag aja dulu, tapi jangan berkali-kali. Aku bilang ya, perkara ini aja kulkas disepil. Siapa emang yang suka spill-spill kulkas? Kak Erna kemarin saking keselnya, Kak Erna kan nggak pernah melakukan aneh-aneh kan. Nah kemarin dia tiba-tiba sepil kulkas, tapi memang udah izin. Ya udah Wing, aku sepil kulkas, katanya udah izin suami. Aku izin ke kamu juga ya, katanya aku tag. Oh iya Kak Erna silahkan gitu, tapi jangan Tapi diterusin kenapa kok lama-lama. tiba-tiba spill kulkas? Adalah pokoknya gara-gara Panas mau masuk ke kulkas maksudnya, Gem. Oh, Kenapa? muat apa enggak gitu ya, Mak? kan ada satu dan lain hal ya yang akhirnya Kak Erna harus spill kulkas. Gue bilang, ngapain spill kulkas? Gue bilang mana kulkasnya gede banget kan? Kulkasnya mana, kulkas gede banget ya kan? Masa isinya bejibun di situ semua ada kan? Oke, Jangan gitu loh catokan. Itu tuh bundanya Awi.
Baca catokan. Baca Wing. Awing kalah sama Maires dan Certum yang dapat THR dari Bunda Miss Queen. Hah? Ya berarti catokan ini nggak ngelihat waktu aku ulang tahun ya, bagaimana ya sponsor itu berdatangan, amplop itu nggak berdatangan. Kamu nggak lihat catokan, Kamu nggak lihat itu ya saat 8 Maret kemarin, ya? Kamu nggak lihat undangannya lokasinya di mana? Ya, Villa Seminyak sayang, ya. Oh, itu dibayarin sama Bunda. Enggak di kemarin adalah mamiku juga. Ya itu mami fansnya Kak Mambel juga. Ada sponsorin aku villa waktu kemarin. Belum lagi. Ih, banyak ya Awing ya mami-mami. Iya ya. Ih. Cocok ah. Cocok. Iya, jadi karena dia banyak ya Loli ya. Jadi Bunda hilang ya udahlah gitu. Iya, nggak berasa gitu lah ya. Ya, tapi aku jujur Li, aku kirim juga undangan ke beliau berharap ya dapat juga, ternyata enggak di notice. Pengen banget di notice hidup lu. Ya kan namanya dia lagi ulang tahun. Loli aja kemarin minta lu Loli ya. Lu aja kemarin bilang ulang tahun minta kan. Nggak ada. Minta siapa? Enggak, tapi ada juga Loli yang kemarin. Jadi lagi komal. Ada Pauster Dampar gitu kan. Pauster Dampar itu tertuju Ada kemarin untuk Loli, ada kemarin lagi komal, ada ngomong 3 kali, Awing aman ya Awing, chat sekarang ya. Terus komal lagi, Awing aman ya, chat sekarang. Oh iya maaf kemarin aku lagi sakit. Nanti langsung chat ya, aku udah chat. Nggak dibales, dibaca doang. Ya itu belum rezeki. Kayak Vista Putri kalau kayak gitu Kan banyak Wing mami-maminya, banyak kan cadangannya. Iya, dan enggak, itu masalahnya kan aku nggak minta Kak, aku nggak minta, tapi dia yang bilang di komalnya dia suruh chat. Aku udah chat, tapi dibaca doang. Ya nggak apa-apa juga. Kan dia yang nawarin, dia yang nyuruh ngechat. Siapa? Ya itu biar kelihatan menter aja Wing gitu. Aslinya kan Itu tanya Kak Erna, inisialnya Kancil. Oh. Oh iya. Iya Kak Laluna. Iya Kak Luna. Absen dulu ya Wing, bunda-bundanya kata dia. Absen Wing. Iya itu, kemana sih bundanya Wing tuh? Bunda Sil. Cari-cari orang loh itu. Iya loh, balikin duit Niki. Wing kalau misalnya ketemu nanti ya. Minta tolong Balikin balikin Niki duit ya. Niki. Asal kalian tahu, aku baru cerita tadi sama Kak Uwi tadi malam. Aku tuh dulu pernah salaman gak diterima ya. Jadi posisinya sebelah kiri aku dia, sebelah kanan aku Kak Uwi, aku tengah-tengah. Kak Uwi disalamin, aku minta salamin gak disalamin. Demi Allah, demi Rasulullah aku bersumpah. Mungkin dia lupa kali lagi sibuk ngobrol. Kan dia ceritanya baru dateng salaman. Awi di sampingku, aku di sampingnya dia, tapi dia nggak mau salaman. Ya aku sih nggak masalah juga sih, orang perkara salaman doang. Toh juga kesana kan bukan mau ketemu dia. Aku lihatnya cuman Awing di pin nomor GoGo. Awing di baik, pin GoPay. Iya. Gitu. Enggak, dia bilang kirimin norek chat sekarang waktu itu, dan ngomongnya sampai 3 kali. Tapi ya sudah lah, nggak apa-apa kan aku nggak minta. Dan itu pun udah kejadiannya berhari-hari, nggak masalah itu. Namanya minta kado mah ya jangan inilah guys. Lagi pula kan kita juga bukan temen deket. Temen deket Awing loh, siang malam nemenin dia. Mana ada. Tapi sama Kancil berteman kan, Wing, nggak ada masalah kan? Ya, kan aku bilang tadi, aku berteman, tapi memang karena waktunya terlalu cepat dan alhamdulillahnya ya beliau sudah menunjukkan ya yang seperti terjadi sekarang. Jadi aku thank you gitu. Jadi kan nggak perlu malah ngebuang waktu kan. Setuju sih kali ini sama Awing, setuju.
Jadi dia menunjukkan siapa dia aja dan ini cepat bagus sih menurutku karena kita nggak perlu berlama-lama kan. Nanti lama-lama jadi sedih. Iya, ya namanya teman kan. Bohong lah kalau nggak sedih. Kalau kita berteman sama, ya misalnya punya teman lumayan deket, kita sering curhat, sharing dan lain-lain, terus tiba-tiba terjadi masalah, bukan masalah ya, misalnya terjadi ya kayak sekarang kan pasti sedih lah. Kalau sekarang kan aku enggak. Tapi Awing kalau ketemu bundanya Awing tolong bilangin balikin duit Niki ya. Boleh nggak kalian nggak bawa-bawa aku? Giliran kayak gini aja nggak bawa-bawa aku, giliran bagi-bagi aja. Aku nggak diajak-ajak gitu Kak Wawing ya. Iya gitu jawabnya. Kan kalau nggak ketemu ya udah. Yang jelas aku pastikan kado itu ya selain Kak Bella yang gede ada Kak Erna ya, ada Mami Erna yang lumayan besar ngasihnya ya. Tapi ya sudah ya kalau Kak Erna nggak usah dihitung ya, aku bingung juga ya ngitungnya terlalu banyak ya. Aduh. Lucu Lucu. mau. Kalau Loli yang paling gede dari siapa, Lol? Kalau Loli yang gede itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, Aldis Burger kali. Ah. Semua milik Allah. Awing kasih 100 aja. Anjir. Awing baperan Kak Loli, awas ngomel-ngomel nggak apa-apa. Ya aku mah bodo amat. Emang kau diajak? Iya, gua mah Sebentar. Kak Erna demi Allah aku nggak minta, aku cuma bilang Kak Erna kemarin ngasih kado ya. Kenapa tiba-tiba ditransfer? nggak boleh. Apa namanya siapa tadi Laluna mau Awing baperan mau apa ya bodo amat, itu urusan Awing bukan urusan aku, bener nggak Wing? Ya lagian kau ngapain juga notice si Laluna itu? Tadi baca aja datang tamu Loli gelarin karpet tuh Laluna, aduh gimana mau gelarin, mentok suaranya kayak sempak kata dia. Ya, lalunanya ada dua. Lalunanya ada dua loh. Jadi Iya. ada Laluna baru. Laluna yang kesana kemari dan Laluna yang asli kan. Iya. Iya. Ya elah baru Laluna, jangankan Laluna ya, seorang Bentar lagi. ratu botak. Seorang Bentar ratu lagi botak hantu aja. masuk. Mama Mimu itu masuk. Pak Kak, Iya Mama Mimu. karena sudah membahas uangnya Nikita Mirzani. Kan dari kemarin kita bahas-bahasnya uang Nikita Mirzani. Tuh. Loli mau bahas sidang tadi nggak Loli? Seru tahu Loli? Oh iya, coba. Iya, jadi sidang tadi itu kan mulai jam 10 pagi, ya kan? Nah di situ ada perdebatan maunya yang memberikan kesaksian itu dari pihak tergugat atau pihak DRG tidak mau, sedangkan kan ada dokter Oke yang datang kan, nah mereka tidak mau, tidak boleh gitu kan, tapi pihaknya Kaniki memohon untuk diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian dari pihaknya penggugat atau Kaniki. Nah akhirnya karena memang waktunya mepet, itu kan akhirnya dari pihak tergugat dulu memberikan kesaksian si supir atau siapa itu ya kan. Nah habis gitu, nah karena kan biasanya kalau ngasih keterangan itu kan harus berdasarkan data atau dokumen yang harus dilampirkan. Nah pihaknya tergugat tidak bawa dokumen dong Loli, coba bayangkan. Kok bisa nggak bawa dokumen? Kenapa? Ketinggalan ya? Iya, kebayangin. Padahal kan sudah punya 1 minggu kan, semua Iya, punya buat persiapin 1 minggu kan. untuk persiapin. Nggak dibawa dong, ketinggalan, bayangin. Nah, Kok nggak siap-siap? iya karena Berarti kan kalau gitu memang- poin plus buat Kaniki dong kalau kayak gitu kan. ya harusnya kan. Ya, Iya. Nah ini kan karena memang tidak mungkin nunggu kan, maksudnya akhirnya kan di sidang diskors dulu dan dilanjutkan jam 13.30 ya kan, ya karena hakim berpikir ini kan masih di Jakarta kan, masih keburu lah gitu kalau diambil ataupun misalnya dikirim Gojek atau apapun itulah ya. Ya sudah ditentukan. Tapi mereka ngotot untuk minta waktu sampai jam 4. Sedangkan sudah ada schedule lain kan yang sidang kan, yang nggak bisa. Betul. Disepakatin jam 13.30.
Nah, jam 13.30 kan kalau kemarin kan ada perbedaan telat sedikit nggak diajak sidang kan. Nah, kalau tadi jam 13.30 PH-nya Kaniki sudah berkumpul, saksi sudah datang, hakim sudah ada, tapi karena mereka belum datang itu dipanggil-panggil tuh berkali-kali yang akhirnya sampai dikasih waktu 15 menit yang harusnya 13.30 jadi 13.45 baru mulai sidang. Itu pun mereka tetap nggak datang karena berkasnya memang nggak tahu lah belum nyampe atau bagaimana. Nah, akhirnya jelas sidang itu pun cuma dikasih 30 menit untuk dua saksi. Dua saksi hanya dikasih 30 menit karena memang lebih banyak yang sidang kan. Ya sudahlah, singkat cerita kan minggu lalu kan PH-nya tergugat kan bilang kalau yang mencari kan Niki mencari DRG. Nah, sedangkan Dokter Oki kan dari dulu memang memberikan kesaksian di kasus pidana juga kan memang kan si DRG yang mencari Kaniki lewat Dokter Oki kan. Ya, kesaksian yang tadi pun sama dilakukan Dokter Oki. Dan ada yang lagi membanggongkan, mereka kan nggak tahu kalau yang bersaksi hari ini itu adalah Kadea, manajernya Kaniki. Oh iya iya. Ya. Mereka kan sedangkan mungkin sudah mempersiapkan pertanyaan untuk mungkin untuk saksinya mereka karena memang hari ini tidak boleh ada saksi dari pihaknya penggugat atau dari pihaknya Kaniki. Mereka tidak mau, mereka maunya hanya dari pihak mereka aja. Gitu. Nah, akhirnya berlanjut sidang berjalan dengan lancar, ya kan? Mereka nggak datang-datang, terus tiba-tiba selesailah sidang. Ya kan selesailah sidang karena memang harus ada sidang lain. Ya udah biasalah Dokter Oki diwawancara, PH-nya Kaniki diwawancara. Habis gitu mereka kucuk-kucuk mereka datanglah 3:30, ya kan? 3:30 jam berapa lah tadi datang nungguin pengen banget diwawancara padahal mereka nggak ikut sidang. Ya lagian sidang nggak bawa berkas. Nah, tahu nggak pas diwawancara ngomong apa? Ngatain sidang ini sidang main-mainan, ya lagi main sidang-sidangan itu pertama. Terus ngatain sidang apa namanya PN tempe, ya kan sidang tempe. Terus ngatain hakim BEG Gogo. Lagi diwawancara loh. Gitu. Padahal itu kan hakim yang waktu di sidang pidana kan, sama kan? Betul. Gitu. Pokoknya, nah yang lucunya lagi. Giliran kemarin aja kan sidang pihaknya Kaniki nggak diajak sidang biasa aja nggak marah-marah kan biasa aja santuy kan. Tadi ngamuk-ngamuk mereka. Tapi kan memang dari awal-awal PMH aja sidang PMH kan mereka yang selalu ngamuk-ngamuk keluar tiba-tiba ngejebretin kursi keluar langsung kayak gitu-gitu. Kan memang mereka ngamuk-ngamuk semua, nggak ada kalau PH-nya Niki ya memang ya kalem-kalem aja kan kayak aku ini. Terus kan mereka kan lagi ngamuk-ngamuk kali. Kalau mereka kan ngamuk-ngamuk. Nah, mereka ngamuk-ngamuk, aku lagi ngopi tadi. Mereka ngamuk-ngamuk, aku lagi ngopi tadi. Nih mana? Nah, mereka ngamuk-ngamuk, aku tadi ngopi Loli. Mana? Terus. Terus. Aku ngopi kan. Nah, tahu nggak tadi kan si siapa namanya si Rapi Botak tahu kan, yang musuh aku itu kan. Nah, dia kan sudah siap-siap diwawancara, berharap aku nge-live-in dia saat diwawancara, aku tinggal ngopi dong. Dia tadi ngamuk-ngamuk lagi masuk ke roomku. Ngatain Aka, wartawan katanya. Terus aku bilang, kenapa kok lu nyari-nyari ke sini? Ya lagian lu berharap banget gua live-in di live gua tidak akan, aku bilang gitu kan. Emang lu siapa? Dia bilang. Terus aku tanya balik, ya lu siapa? Aku bilang gitu. Terus dari situ dia ngomong, alah sidang lagi main sidang-sidangan ya katanya. Gitu. Kocak ya? Kan memang kocak nggak sih mereka kayak ketawa aja kita ngelihatnya kan. Aki-aki tantrum semuanya, sok paling bener, sok paling tuwir, ya emang tuwir sih. Tapi kan dia selalu ingin dituakan gitu kan. Terus yang lucu kan si Botak itu kan si Rapi kalau di Komal kan lantam kali kan, ngata-ngatain orang, mulutnya lantam, sok paling lawyer kan. Tahu nggak kalau diwawancara nggak pernah ditanya sama wartawan dan nggak pernah ngomong apa-apa dia. Diem aja kayak orang bisu. Itu gimana tuh konsepnya Loli? Loli boleh nggak gantiin dia jadi lawyernya DRG? Ih ngapain? Mendengar nama DRG aja telinga aku berdenging. Oh. Ngapain? Gili apa lagi ada tren adik-adiknya nepos aja aku ngapain? Jadi adik-adik nepos apalagi DRG.
Ngapain, say? Enggak deh aku. Aku nggak mau ikut ikutin tren. Enggak, otakku belum ada gesekan, Loli masih sehat aku masih akan Harus sehat. digesek dulu berarti ya. Amit-amit kalau bisa jangan ya, kalau bisa jangan. Kalau bisa mah udahlah begini aja udah bener. Iya Udahlah, kan, apapun itu terjadi. PH-PH-nya itu kan dari awal sidang PMH itu selalu marah-marah, koar-koar sampai ngebanting kursi lah, ngebanting inilah itu. Dia nggak terima ketika ada poin-poin dari Nikita Mirzani yang benar. Bahkan dia pernah salah nomor sidang loh. Dan dia yang malah marah, dia yang maki-maki PH-nya Niki. Itu pernah loh, aku datang waktu itu ke pengadilan. Dia salah nomor sidang nomor apa gitu. Yang harusnya A, dia bawanya B. Dan dia sendiri yang marah, dia nggak terima. Flying victim, ujung-ujungnya nyerang personal gitu mulu PH-nya tuh. Ini kan kalau penyakit orang tua kan salah satunya kan itu, Loli. Suka ketuker-tuker, suka lupa-lupa, suka salah-salah kan itu udah biasa ya. Kalau aku sih maklumin aja ya. Aku tidak bisa memaklumi orang yang mudah lupa dan mudah berubah sih. Ping. Masa sih? Aku tidak apalagi membanggakan orang lain, aku membanggakan orang yang ya begitulah. Aku tidak bisa, tidak masuk di otak aku. Suka balik jadi anak kecil. Kan umur segitu. Iya, yang masih kecil aja tetap jadi gitu. Ya, gimana? Yuhu, gitu kan. Tapi aku masih kayak kok bisa ya lo, ternyata ada ya gitu cara. Ya itu lagi-lagi Kak Geni tadi sudah jelaskan ya, memang dia sudah inkonsisten ya orangnya ya gitu. Maksudnya kayak dia kan tahu kan gitu. Ya kita nggak bisa pungkiri lah, mungkin kan Niki juga masuk gara-gara orang ini kan. Maksudnya ya ada campur tangan orang ini kan. Maksudnya dengan nggak tahu lah apa yang dilakukan, kita nggak tahu kan di belakang gitu. Dan dia itu kan tahu itu gitu. Bagaimana kejamnya orang ini kan. Terus Iya. tiba-tiba, iya kan? Terus tiba-tiba Gak cuma tahu, Wing, orang dia juga dulu hina-hina Dina kan? Bukan Iya cuma kan? tahu. Orang dia dulu paling kenceng kok. Iya. Teriak. Ketawa-ketawa, ngenyek-nyenyekin kan? Iya kan, ketawa-ketawa, ini itu kan si paling paham, Tawain dia yang paling vokal kan, itu kan? Si paling Wajar. tahu ceritanya ini itu ya kan? Dulu. Iya. Kita hampir 2 tahun loh kita tuh mengawal kasus ini, dan kita juga Betul kalau memang setuju. menyatakan ya orang yang mati-matian menjatuhkan Nikita Mirzani kita ikut serang juga, jujur. Kita nggak suka kan sama orang, tapi ketika ada orang yang tiba-tiba si paling kakak, ya apa namanya, ya wajar juga ketika ada yang nge-reaction. Bahkan teman-teman yang di bawah ini ketika berkomentar ya wajar kan sebenarnya, tapi kenapa tidak terima? Ya kan kita ngomentarin soal kesikapnya dia yang itu, bukan soal masalah pribadi atau personalnya dia. Kenapa dia datang ngoceh-ngoceh masalah personal? Ayo. Kan cuma itu doang bisanya. Kalau nggak ujung-ujungnya menghina orang. Tapi kan kalau bicara inkonsisten, kan kakaknya juga sama inkonsisten orang aja memang untuk ditakdirkan untuk bersama karena circle itu memang tidak bisa dipungkirin. Mereka Ya akan itu. berkumpul ke bangsa dan setanah airnya. Makanya Jadi ya udah kan sekarang kan jadi kayak lebih mengerucut lagi sih gitu. Itu aja bersyukur aja kan. itu seleksi alam kan, makanya aku bilang tadi aku alhamdulillah maksudnya tahu lebih cepat gitu loh. Aku jauh lebih cepat. Jadi ya sudahlah, berarti kan intinya kan adalah ya mereka akan dipertemukan dengan orang yang sama ya gitu. Kan yang kita tahu kan juga kakaknya inkonsisten kan gitu.
pagi ngomong apa, B-nya tiba-tiba itu kan pembantu aku mungkin katanya, ingat waktu jaket kan, ya kan, awalnya kan koar-koar kan, ih katanya jaket itu kan jaket gue katanya, terus tiba-tiba pas netizen sandingin kan beda jaketnya, itu tiba-tiba bilangnya apa? Itu kan ART aku katanya yang ini, ya aku mana tahu gitu nggak sih? Ya, itu salah satu contoh aja ya, tapi banyak lagi. Itu kayak misalnya siapa Miss Gosip aku Kayaknya orang dia Gosip piara ini, piara piara kambing hitamnya banyak ya. ya kan? Masih ingat nggak ya? Hitamnya banyak. Loli, Loli masih ingat nggak yang dia waktu mau sumpah demi itu nggak jadi kejeda kan? Demi demi apapun ya. Tapi ya sudah, berarti kan ya sudah, memang pada akhirnya seleksi alam yang menyeleksi ya gitu. Mereka akan berkumpul dengan yang sama kan gitu. Ya mudah-mudahan ya kita nggak salah jalan lah ya gitu, untuk mengambil sikap seperti ini ya. Mudah-mudahan kita nggak salah ya gitu. Kita juga kan kita tidak tahu ya sikap ini sudah benar apa belum, kan yang menilai kan orang kan gitu, bukan kita. Iya. Ya orang berhak kan untuk menilai itu salah atau benar. Itu aja. Tuh, Nepos alasannya mirroring mulu, tapi kalau saben hari bahas Nikis terus itu kesumat namanya. Enggak sih, Kak. Dia kan selalu bilang nggak mau bahas Niki inilah, Niki itulah. Ya apa? Ya karena panggung itu milik Niki kan. Gitu loh. Udah, intinya panggung milik Niki. Dia hanya panzos. Kalau tanpa Niki dia debuh, kalau kata Kancil. Debuh. Iya, makanya coba aja pikirkan. Dia bilang, aku tetap dukung Nikita Mirzani. Ya emang nggak boleh kalau misalnya aku sekarang berbisnis dengan Nepos. Nih, kau berbisnis sama orang yang udah menyebabkan Niki begitu, yang udah kau hina-hina kemarin kau teriak-teriakin, kok kata-katain. Tandanya apa? Tandanya, oh, gue nggak mau nih kehilangan pendukungnya Niki, karena dia juga sadar pendukungnya Niki itu besar. Gitu. Tapi dia juga mau ambil dari pihak yang sana. Keuntungannya apa? Katanya dimodalin bisnis seperti itu. Ada namanya Kadela ini kan ada namanya Kak. Gitu. Mau sana sini mau, sana mau. Terus dipikir kita ini bodoh. Hah? Bodoh gitu. Kau yang paling pintar, iya. Oh, anggap diriku. Nanti ujung-ujungnya yang sok-sok paling terzolimi. Iya, mereka tuh ini aku tuh begini. Ih, kelakuannya aja. Tapi kemarin sih sebetulnya dia udah dia bilang si Gemoy jangan ikut campur gitu. Sebenarnya aku nggak ikut campur, aku cuman remind aja gitu. Kenapa, Wing? Dia kemarin udah notice aku, dia bilang si Gemoy jangan ikut campur. Si Gemoy itu aku. Kok Gemoy? Kata siapa? Aku dipanggilnya Gemoy ceritanya. Loli itu. Kamu sih? Gemoy itu Loli. Tapi aku juga dipanggil Gemoy, gimana dong? Gemoy itu Loli, Wing, bukan Awing. Loli. Gitu. Terus gimana dong? Soalnya aku dipanggil itu juga. Itu Loli.
Tuh, Aang udah bilang bukan Awing. Itu Loli, Wing. Jadi yang dibilang makan aja susah. Kau itu debu, kata dia kan, sambil angkat baju. Makan aja susah. Kau aja tinggal di kosan sepetak. Yang sepetak-petak gitu. Dia ngomongnya gitu kan. Kau aja ya. Kau apa sih? Kau tuh cuman nempel-nempel sama artis ini, artis itu. Kau artis aja bukan? Gitu kan. Itu Loli, Wing. Tapi Iya. si Awing juga katanya dipanggilnya si Gemoy. Iya, tapi konteks yang waktu di live itu Loli gitu. Kak, bukan di PT. Iya, di VT juga. Itu. Iya, Kak Ade. Halo. Gemoy nih pada gemoy. Ya padahal aku yang gemi. Kenapa Loli yang dibilang gemoy? Bingung aku. Ya, Wing, kalau yang di live itu aku. Karena dia akhirnya mengakui kan. Dia kan bikinin Katanya- VT kan habis itu kan. Nah, kalau VT itu kalau mungkin Awing ya mungkin nggak tahu juga ya, Wing. Cuman kalau dia bilang ada pinjam duit atau apa untuk dibalikin, aku sih bisa dibuktikan sama sekali aku tidak pernah pinjam duit. Cuman kalau yang di live itu memang buat aku banget. Debuh. Debuh. Gimana Leli? Debuh. Gua apa ya? Gua apa sih? Kandes ngitungin rokok aku. Ajang. Debuh. Gua pengusaha, dia bukan siapa-siapa. Dia hanya orang yang mengekor kemana-mana. Ngekor-ngekor aja, artis bukan atau apa. Debuh, bukan level gitu. Itu aku. Dan kemarin kan dia masuk live. Dan dia mengiyakan kok. Karena aku akhirnya ngomong. Tuh. Tadi kemarin udah ditanyain langsung kok Wing ke dia. Oh gitu. Kemarin dia datang. Kemarin sore ya. Malam kan. Dan Sore itu. dia memang mengucapkan maaf sama aku. Dia mengucapkan maaf. Perubahan kayak ya udahlah gitu. Nasi sudah menjadi bubur. Kau sudah menjadi adiknya Nepos. Ya sudahlah, itu pilihanmu, kebahagiaanmu. Yang aku tahu Nepos itu sampah. Ya ketika banyak yang berubah, ya udah sampah bertemu dengan tempatnya. Sudah gitu aja. Kaki aku tuh lagi sakit guys nih. Lagi berperban. Tuh. Teteh. Sampai kembali ke pembuangannya Loli. Kata dia Loli ulang tahun iya teh. Happy birthday Loli. Terima kasih. Gak ada yang Ulang bilang tahun. happy birthday loh Loli. Sampai hari itu happy birthday Loli. Terima kasih teteh. Aduh, terlalu lincah jadinya ya udahlah ini kaki beperban. Kan yang goyang-goyang kan pinggang ya. Kenapa jadi kaki? Komen gohib. Iya. Akibat banyak nyinyi nggak pernah nyinyir. Nggak pernah. Aku beneran nggak sih kayak nggak ulta. Terus harus gimana? Oh, harus pakai topi-topi itu Loli. Nggak ada topi-topi itu. Itu aja bando. Ini cuma Bando saran aja Kashil. Loli. Saran aja kalau aku kemarin pas ulta aku cantumin nomor GP kalau nggak ada Najis. DNA.
Boleh. Iya. Udahlah. Nanti Baim buatin Viti, Baim tag happy birthday lo. Oh, terima kasih, Mbak. Terima kasih. Tapi kalau kayak aku kemarin siap dihujat ya Loli ya. Enggak, aku enggak, biarlah Wing, nggak usah lah Wing. Yang mau transfer aja, yang mau nge-gift terima kasih, ya enggak juga nggak apa-apa. Yang penting doanya. Maksud aku ya ada apa namanya, ada resiko lah di setiap perbuatan. Ya aku kemarin dihujat tapi nggak apa-apa soalnya enak duitnya. Cucu, ngeri deh. Takut ya abis ini jadi berpindah kubu bersama kakak Nepos. Gara-gara duit. Itu kan lagi ulang tahun Loli. Iya. Aduh, iya. Apa namanya? Aku ulang tahun kakinya tuh berperban. Jadi mau kemana? Aduh sakit. Sesakit hati ini Makanya, kau tuh sering salto-salto sih. Ya gimana lah, terlalu lincah kan. Udah kayak belut. Kan dibengkek-bengkek dia kemarin. Fallback dong Loli, gue artis loh. Ih gimana aku nggak temenan sama artis, terlalu lincah kau gue. Iya kan? Kenapa kaki Kayang-kayang, kerjaannya kan kayang-kayang. ya gimana Salto-salto. Endul. Seperti itu. Iya jangan di fallback, nanti di tag terus. Iya takut tahu aku sama Baim. Baim terlalu famous. Aku aja yang bukan artis, yang hanya ngekor sana sini. Takut kan karena Baim artis itu loh. Takut Baim penguasa bumi soalnya. Takut tiba-tiba dinyanyiin Baim sih sebenarnya. Despacito. Iya. Langsung gue matiin loh. Emang Teteh korban marah-marahannya si Baim. Ngeri loh marah-marahin Teteh loh. Nggak tahu Teteh ini penguasa kan, penguasa TikTok ini. Teteh Maria Alota penguasa paus terdampar. Masa mau dimarah sama Maria ini? Laota, Alota. Udah dikasih tahu lo, diajar-ajarin lo, susah lo Teh. Maria, coba ulang. Ikutin. Maria Laota. Maria Lauta. Lauta. Nah, Hmm. coba ulang sendiri. Maria Lauta. Tuh, salah. Coba ulang. Maria Lauta. Ulang lagi. Udah lah, Maria Kak, capek kali. Naik kelas deh. Kalau mau disebut langsung. Laota. Lauta. Ya, coba ulang. Maria Lauta. Ya. Ulang lagi. Maria Lauta. Laota. Ya udahlah, sel teh heru aja. harus sengok ya guys. Teteh Maria Lotre kata dia. Tukang judai ini Teteh. Sal heru nggak sih? Sahur. Sahur. Coba ikutin. Obat tokak loli dia mau di Ewita kata dia. Aduh di Ewita terus. Kebanyakan di Ewita itu kemarin catok dia. Makanya Ewitanya sambil salto kayang-kayang. Kena tulah kan kakinya sengklek. Emang gitu, biarin aja. Iya loh, kan selama di Kalimantan kan aku menikmati menjadi ibu, kan? Karena aku ada ponakan kan, jadi nggak ketemu orang, nggak ketemu cinta-cintaan. Ya sekalinya ketemu salto-salto. Ya inilah, mau gimana? Habis endul,
Kan teh OTW buat, kata dia. Iyalah, buatlah kau. Buat apa, Baim? Mentok ini diam-diam pasti dia bertahap Kak Buna. Pasti diam-diam ini dia berteleponan. Mentok ini. Lagi pup, katanya. Kau pup lama ya mentok ya 3 jam ya aku lihat-lihatnya. Siapa Topita yang beruntung itu, lol, kata dia. Kayaknya justru dia lagi sial deh kemarin. Kayak gimana, susah dikejar dia salto-salto. Nggak ketemu lubangnya. Orang dia salto-salto. Kayak mana? Makanya lama loh catokan kemarin dia. Apa ditunggu-tunggu loh. Kak Gem, kata dia. Iya. Ya begitulah guys, ya. Yang penting kita Yang penting kita endul. yang penting kita endul karena sudah lama yang keluar air mancur. Bedanya Kak Dia Gem. menikmati jadi ibu loh, Kak Games gimana? Ya, jadi kan aku ada ponakan di Iya. Kalimantan. Dan lagi lucu-lucunya itu loh, sampai Kak Gem sama Mama nyuruh pulang cepet. Aku bilang aja aku lagi menikmati status aku menjadi seorang ibu. Iya, soalnya kan dia kan menyusui ya. Ya kan, 1 tahun nggak ketemu anaknya kan, tetongnya kan udah bengkak kan. Jadi mumpung ketemu ya udah kan Loli. Iya kan, Kak Ellen? Mumpung ketemu dia susui lah itu anaknya. Ipar adalah mat loh. Terus kok jadi ipar adalah mau. Jangan bilang kau rayu ipar kau enggak. Kak Gem, kata dia. Iya loh Kak Buna. Habis fotonya gitu lagi nyusuin terus, diketein terus sama dia. Ya gimana lagi menikmati menjadi posisi menjadi seorang ibu kan? Terus kemarin dia baby blues gitu. Sampai baby blues loh. Ya kan Loli? Baby blues dia. Makanya nggak live dia itu baby blues. Ih Kak, kenapa ya Loli kok badan Loli begini ya gitu. Ya gimana ya Loli? Namanya juga ya resiko sebagai ibu. Memang harus begitu. Ya lo banyak banget lo nih Kak. Lihat deh badan Loli udah nggak kayak dulu lagi Kak gitu. Gak apa-apa lah Loli. Iya nih, aduh gimana ya Kak? Aduh Loli nih aduh keras banget loh Kak. Susu Loli nggak keluar gitu. Terus sekarang nggak pumping, nggak ada susu sekarang. Ya gimana kan udah kemarin lo Udah dihantam. habis, lihat udah rata. Nah, kalau disedot dihabisin loh. Kemarin bengkak-bengkak loh dia. Sampai meriang-meriang loh dia. Bengkak-bengkak. Loli. Ya ada aja. Aku bilang udahlah kau nikmati aja sebagai ibu dulu. Iya abis gimana sih Kak? Abis bapaknya gak mau tanggung jawab kata dia gitu. Iya kan lagi mana waktu sama Daehun keguguran. Kalinya ada jadi ya bapaknya gak tanggung jawab ya Loli. Begitulah guys, namanya juga hidup. Iya. Ada aja kan. Tapi kok yang bengkak kaki Kak Gem itu dia. Kan di sana kan dia menyusui anaknya kan. Ya, udah keras kan tetongnya itu kan. Nggak nyusui. Bentar, emang ada ya komenan sapi kok yang bengkak kaki? Ada. Oh ada. Pulanglah dia ke Jakarta, ya kan? Nggak tahan lah itu ya. Udah mau keluar ke air mancur katanya.
saking udah kegatalannya dia udah nggak tahan ya. Lama kali. Kenapa Loli? Iya Loli salto-salto katanya. Jadi susah nyari lubangnya gitu. Ya gimana lah kecil mungil ini cerita lu dimulai. Ya gimana nggak susah berserabut. Astagfirullah. Iya guys, hari ini aku pijit. Ini sih udah mulai enak kan, cuman di bawah jalan masih nggak enak. Semoga besok pagi udah enak. Nyampe Jakarta curiga dia susuin si Mentok nggak sih? Mentok di Semarang. Mentok itu mantan kekasihnya Kancil loh. Iya. Siang malam loh dia nemenin live jualan. Kan nggak mungkin ya Loli sama mantannya mantan temen. Mantannya mantan temen lagi. Kan nggak mungkin. Loh. Mentok tuh kesayangannya banget tuh. Cuman mentok di Depak gara-gara dia berkomal bersama Vista Putri. Iya. Dia cemburu. Iya. Tiba-tiba selesai pupnya. Iya, Mentok. Enggak, aku lagi cari buah di kulkas nggak ada. Loli kan janda kembang Miamin. Iya. Hanya karena dia berkomal sama Vista Putri, Mentok di Depak loh. Mungkin iri kan rambutnya tidak sekusut Vista Putri. Maksud kau? Aduh, ya Allah. Tadi pas live ada Vista Putri. Oh, dia masuk sini. Iya. Oh iya. Iya. Harusnya aku tagih lah dia lah ya. Lol. Iya, kau nggak share-share ke aku ya? Aku tagih dia Gak nanti. aku share, kau pun. Aku nggak share jam berapa, kau muncul jam berapa. Padahal itu ada Vista Putri loh. Biasa anak muda. Nongkrong dulu. Awing, kenapa jadi nge-mute? Kerja sayang, kerja. Ini udah dapat bonus jadi nggak kerja lagi. Cucu Yuca? Guys, kita tetap harus suarakan juga ya soal uang Ami yang belum dikembalikan. Ya, soal uang yang belum dikembalikan itu kita harus bahas juga terus. Jangan mau ke framing ini itu. Terus PMH masih ada PK juga on the way. On the way atau ongoing sih PK? On the way ya. Gitu. Pas PK Loli datang nggak? Dateng lah. Ini pun rencananya minggu depan mau PMH kok. Oh, yang sidang berikutnya. Ya, hari ini karena harus ke Haji Naim. Iya, mau ngapain lol? Tadi kaki kan dipijat-pijat, diginiin twing gitu. Cece Ocha. Ada kesayangannya Mentok. 27. Enggak kesayangan orang aku aja. Dia lebih sayang itu 27 is back. Oh, ngeri kali. Cece Ocha. Kesayangan Mentok gak sih 27 ini? Ini Mentok. Naik Oh, dong, masa Sayang naik. Mentok. Anjing naik lu udah. mentok. Cece harus request dulu. Iya. Soalnya ini private, Nak. Iya, pokoknya kan di sini nggak harus sengau pokoknya. Kalau dia mendesah, Mentok. Musuhan ya katanya. Lagi teleponan, iya, paling Patrick. Oh gitu. Lolol kata dia tiba-tiba. Lolol kata,
aku ada lihat ini cucok banget. Aku cuman bilang gini, C, yang penting nggak pakai celana pensil sama pantofel. Aku gitu doang. Dikiranya itu ya sales properti itu ya. Iya. Takut aku. takut kelinci loh. Kan nggak endul. Emang kalau pakai celana pensil itu udah pasti kelinci, lol. Kalau soal pengalaman sih biasanya gitu. Sama Cece. Apa itu? Cece datang jam segini. Mm-mm. Iya loh catokan. Jadi pengalaman aku sama Cece itu hampir sama. Ada yang ngepres banget, celana press banget gitu, terus pakai pantopelan gitu. Taunya kelinci. Jadi kayak rada-rada trauma gitu loh. Aduh. Loli nggak skincarean? Kak, kak tuh aku pernah melakukan itu loh, Kak. Aku sudah melakukan itu terhadap diri aku sendiri. Pakai plastik masukin kaki aku. Terus nyopotnya gimana itu? Pakai plastik lagi. Anjir. Lagi ngepesnya. Astagfirullah. Yang apa? Lancome itu enak loh, Loli. Yang Idol, parfum Lancome yang Idol. Lancome? Lancome Idol. Nggak tahu, Parfum, malah. parfum. Perfume. Tapi kan udah nggak ada yang jual perfume. Iya, belinya di itulah, di CNF. Oh, Atau nggak di Sephora. nggak beli di TikTok. Enggak lah, takut tipu. Trauma. Banyak ya traumanya. Iya. Ngeri kali ya. Sampai aku aja sekarang takut Tapi loh kan- ngeklaim aku. Tapi kan CNF kan ada di itu kan di Orange juga kan. Ada, iya. Aku terlalu banyak traumanya sampai aku juga trauma loh ketika mendengar atau membaca kata bunda. Iya sih, aku juga. Iya kan terlalu banyak traumanya. Tiba-tiba, ya gimana? Masih aman, masih kok masih. Tapi kukira dia itu keong-reong loh. Itu apa namanya? LOL. Bukan kukira, kan emang keong reong loh, mentok. Emang iya. Tapi kok bisa itu ya? Keong reong dia. Kayak mana orang nggak keong reong Apa? Makasih Kak Atu, kalian makasih. Keong reyong loh. Yang mas Lihat aja berangkat. kilo. Tapi kayaknya dia pernah ngasih ke siapa namanya yang itu yang kayak India gitu siapa namanya? Siapa? Yang orangnya hitam itu yang selebgram itu siapa namanya? Luli ya siapa? Siapa sih namanya yang melahirkan sama orang bule itu?
Iya, Ce, monggo silahkan berbahagialah. Pokoknya orang yang mau berbahagia silahkan berbahagia. Lina. Iya Lina, iya si Lina itu. Oh, Lina Mukir apa Mukir? Iya Lina Mukherjee itu loh. Itu dia ngasih tasnya kayak Pelsong gitu loh. Emang iya. Iya, ada konten di kontennya Lina, coba lihat. Kayak Pelsong. Dari bentukannya itu. Asli lah itu. Mana mungkin lah. Iya. C, minta tolong tagihin 4M. Nggak, jangan bahas parfum, lalu ntar aku ingat itu. Apa? Aku ingat Cemaca sering beli parfum. Udah puas dia ke Jepang kemarin beli parfum. Oh iya. Iya. Katanya bunda apapun kebutuhan anaknya suruh wow cucok. Makanya nggak muncul di TikTok soalnya mainnya wewong sih. Kan gerakan bawah tanah. Kan balikin nih, karena aku bilang lagi balikin duitnya Nikita Mirzani. Ya. Tapi harusnya kalau dianya keong-reong, at least itu lol, anaknya itu bukan Prada ya. Tapi harusnya itu perwira itu. Ya nggak tahu ya. Yang penting balikin aja duit Nikita Mirzani. Udah itu aja. Kalau nggak bisa ini dicicil lah, minimal dicicil. Cicil lah. Ya kan 12 kali nggak apa-apa lah. Ada omongan, Nepos aja mencicil loh sama siapa? Dinar Candy. Berarti dia itu berarti Nepos jauh lebih mulia dari dia ya. Iya, kan Nepos aja. Nggak ada mulia-mulianya. Nepos aja kan mencicil loh jauh. Ya, kayak tenar bank kata dia. Iya kan? Ya. Masa dia nggak bisa? Nepos aja mencicil loh uangnya Dinar Candy. Coba aja pengajuan dulu Erma. Kali aja disetujuin ya kan. Iya. DP dulu 200 juta terus cicil gitu kan. Minimal ada omongan langsung deh ke Nikinya kek kemana gitu loh. Bukan ke orang-orang di wewong-wewong mencari pembelaan. Minimal itu aja. Ke Nikinya aja ngomong dulu. Oh berarti dia itu aktif ke rutan itu untuk itu melancarkan aksinya itu. Aktif ke rutan. Iya kan dulu kan dia sering aktif itu kan, jenguk gitu ke sini sering ke rutan gitu. Katanya. Ya pokoknya dibalikin lah. Mau dicicil 12 kali kek. Coba aja dulu pengajuan dulu. Kali aja di approve ya kan. Lumayan kan gak langsung ngebrek begitu. Cicil aja. Sebulan 300 juta gitu kan. Kecil kan buat dia 300 juta mah. Sebulan. Orang penghasilannya MM-an kok katanya. Ngeri kali. Jajan anaknya doang itu 300 juta kan. Itu pernah ngomong. Kakak Nora. Gitu. Kakak Nora apa kabar? Kan itu juga pernah ngomong kan. Aku itu anti yang namanya urusan duit-duit. Nah buktiin dong sekarang. Makan omongannya sendiri berarti ya. Iya kan. Dia ngomong tuh. Ya. Kemarin Kancil ngebela-belain bukan dia. Lah, admin aja udah nge-spill namanya dan dia mengakui kalau nama itu Tandanya apa Kancil? Ayo. kan. Begitu loh guys, Kak Ellen. Terima kasih Kak Ellen berkelancar rezekinya. Ih lucu banget bonekanya.
Mm-mm. Ya tandanya apa? Kayak gitu. Iya, apakah juga sudah makan duit itu? Apakah ya, bertanya ya, ini Iya, bertanya. apakah? Apakah? Bertanya dengan nada dering lol. Apakah gitu loh, kok ngebela banget? Bukan dia, gitu. Coba deh, dia bilang gitu. Suruh dari pihaknya Niki keluarin statement dulu, berani nggak? Kan gitu kata Kancil. Oh. Sekarang udah keluar statement, ngapa diem-diem aja? Embu. Itu yang namanya masih dukung Nikita Mirzani. Iya. Iya. Kalian terima Ih, kasih. Betul. Iya kan? Akhirnya apa? Admin sendiri loh yang nge-spill, ngasih statement, dan sampai sekarang pun belum di take down. Nggak di take Masih down. ada, belum ditarik. Beda sama chat Wewong lu yang menyatakan, yang lu mengakui itu nama lu, tapi kemudian lu tarik chatnya. Mm-mm. Semua chatnya ditarik, dihapus. Kenapa? Kenapa? Ayo, bisakah memberikan penjelasan itu? Balikin. Ya. Balikin, pokoknya balikin. Pokoknya setiap hari aku bakal bilang balikin. Ya katanya nggak mau. Aku tuh nggak pernah urusan duit perduitan kayak gitu. Iya alhamdulillah. Aku tuh kerja ya. Bisnisku ini itu kucrut ya. Sama kan si lihat Kancil tuh. juga ngomongnya kayak gitu juga kan. Ya? Iya. Kancil. Tuh lihat tuh ya. Oh, buka berangkas ya kan. Tuh. Tuh ada berapa tuh coba. Coba Lambe hitung. Hitung ada berapa itu. Kertas-kertas itu ada berapa. Lambe kau tahu kan gimana tuh kemarin aku jebol apa? Sekarang ngilang dari roomnya Lambe. Satu cincinku aja nggak ada senilai itu katanya. Giliran begini nggak mau speak up. Muncullah kalau itu misalnya misal ya sosial medianya ke-hack, di-hack atau apa, kan bisa bikin akun baru. Orang di akun kecilnya aja banyak kok. Iya sih, kayak kemarin mamimu itu kan. Iya. Mamiku siapa? Ada kau nggak ada sih mentok Ya, kemarin. adminnya aja kuat minta sumbangan. Oh iya, KR, jangan dibuka-buka lagi KR. KR, jangan dibuka-buka lagi. Emang iya, minta Masa sumbangan. orang kaya yang katanya kaya raya itu Iya, minta kan, sampai sumbangan. curiga itu cincin pasar Jatinegara nggak sih? Enggak loh catokan kan dia